نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستمر إن شاء الله في درس كتاب مسائل الجاهلية، هذا الكتاب الجليل العظيم الذي يعالج فيه الشيخ رحمه الله تعالى مسائل الجاهلية مما كان يفعله أهل الجاهلية من الأمم السابقة ومن أمة العرب، وهكذا مما يفعله أهل الجهل في زماننا هذا، والله المستعان. Kita lanjut insyaAllah dari kitab Masail Jahiliyah Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang mana pada kitab ini di dalamnya adalah beliau rahimahullah, beliau bahas perkara-perkara kaum jahiliyah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dari zaman dahulu, baik dari kaum Arab atau selain kaum Arab. Dan perkara tersebut yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan terjadi di zamannya kita, wallahu musta'an, dari orang yang sudah sesat dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kadang juga wallahu musta'an berdiri kita dapat di sebagian saudara kita yang mana niatnya mereka baik, yang mana mereka beragama dengan baik, tetapi tidak sadar mereka melakukan sebagian kesalahan-kesalahan yang membuat mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Yaqul rahimallahu taala di perkara yang ke-14, qala inna kulla ma taqaddam mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafyu wal itsbat fayattabi'una al-hawa wadh-dhanna wa yu'riduna 'amma ja'at bihi ar-rusul. Perkara yang beliau sebutkan rahimahullah ke-14 yaitu inna kulla ma taqaddam mabniyun ala qa'idatin wahiyah. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya semua perkara kaum jahiliyah sebelumnya yang telah lalu semuanya, yaitu 13 yang lalu. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya semua perkara kaum jahiliyah yang sebelumnya mabniyun ala qa'idatin wahiyah, dibangun di atas kaidah, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafi yaitu menafikan atau penafian, wal itsbat yaitu dan isbat itu menetapkan. Yaqul rahimahullah fayattabi'una al-hawa wad-dhann, dan mereka yang mengikuti hawa nafsu dan bersangka. Wa yu'riduna 'amma ja'at bihi rusul, serta mereka menolak risalah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini rahimakumullah sangat ringkas, tetapi maknanya sangat dalam. Yang mana maknanya dengan umum, ya beliau rahimahullah wa ta'ala, beliau mengatakan bahwa seluruh perkara yang kita telah pelajari, yang kita telah baca dari nomor 1 sehingga 13, kata beliau rahimahullah, ini seakan-akan beliau meringkaskan seluruh perkara yang sebelumnya. Itu kata beliau rahimahullah wa ta'ala mabniyun. Mabniyun yaitu dibangun di atas satu kaidah, satu dasar, yang mana seluruh kaum jahiliyah menggunakan dasar tersebut. Seluruh kaum jahiliyah, yang mana tadi saya sebutkan, baik jahiliyah kaum Arab atau jahiliyah selain kaum Arab. Dan perhatikan
yang kita sebutkan di awal dari sini, kata jahiliyah, yaitu nisbahnya ke jahil. Maka kaidah ini yang beliau sebutkan rahimahullah pada seluruh kaum jahil, pada seluruh kaum jahil, wallahu musta'an, baik jahil sama sekali tidak terima agama Allah Jalla wa'az, atau jahil yang mana mereka jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang telah lalu, kata beliau, itu dibangun di atas satu kaidah, satu dasar, yaitu an-nafi wal isbat. Yaitu rahimakumullah, kaidahnya mereka yaitu terbangun di atas dua hal, atau boleh dikatakan dua rukun kaidahnya mereka, yaitu an-nafi wal isbat. An-nafi wal isbat yaitu menafikan, bahwa mereka menafikan sesuatu, menafikan kebenaran. Qala wal isbat, dan mereka menetapkan sesuatu, mereka menetapkan kebatilan. Ini ringkasnya kaidah ini rahimakumullah. Seluruh kaidah yang sebelumnya, seluruh perbuatan kaum jahiliyah, baik yang telah lalu atau pada sebagian kaum muslimin yang pada dirinya ada sedikit kejahilan, mereka melakukan kesalahan, sebabnya kebanyakan sebabnya kembali ke kaidah ini, yaitu rahimakumullah, menafikan al-haq dan menetapkan al-batil. Ya rahimakumullah. Menafikan al-haq, jelas hak, maka kaum jahiliyah menafikannya, mengatakan itu batil, itu tidak benar. Asalullah al-afiyah. Ketika Rasul datang ke mereka, mengajak mereka beribadah kepada Allah, mereka mengatakan itu agama yang tidak benar. Dan mereka membetulkan agamanya mereka yang agama syirik. Mereka mengatakan bahwa para Rasul adalah sahir, padahal mereka mengikuti sahir dan dukun. Begitu juga rahimakumullah, mereka tidak mau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beribadah ke batung-batung, yang mana batung-batung tersebut jelas itu agama tidak benar. Lanjutnya beliau berkata, fayattabi'una al-hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsu waddan. Seakan-akan beliau rahimahullah wa ta'ala mengatakan kaidah tersebut yang mendorongnya, yang mewujudkannya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu waddan, persangkaan. Hawa nafsu dan dhan. Dan ini rahimakumullah yang sering kita sebutkan, bahwa kebanyakan kesalahan yang terjadi di dunia, yaitu sebabnya adalah ittiba'ul hawa, ittiba'ul dhan, dan takabbur an ittiba'il hawa, dan sombong, tidak terima kebenaran. Kita selalu sebutkan masalah ini rahimahullah, dan saya selalu sebutkan syairnya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya, syairnya beliau rahimahullah An-Nuniyah, 1000 bait, 1000 syair, yaitu yang mana beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan di syair tersebut bahwa seluruh orang masuk ke dalam neraka jahanam disebabkan karena mengikuti hawa nafsu dan karena mereka sombong. Ya. Yaqul rahimahullah wa sayyid biyada min at-takabburi wal hawa fahuma li kulli syarri jami'atani. Sayyid biyada min at-takabburi wal hawa, yaitu engkau meminta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari at-takabbur wal hawa, dari sifatnya sombong dan mengikuti hawa nafsu. Dua penyakit ini yang harusnya kita, seluruh kaum muslimin, termasuk kita pun, walaupun yang beragama, walaupun kita talibul ilm, meminta tolong dari Allah, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari dua sifat ini, sombong, menolak al-haq karena kesombongannya. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Dan begitu juga dari sifat yang kedua, yaitu mengikuti hawa nafsu. Qal
وسعي عيادا من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان. Yaqul rahimahullah, fahuma, disebabkan karena dua sifat itu, kata beliau rahimahullah, likulli syarri jami'atani. Likulli syarr, seluruh kejelekan itu dikumpulkan di dua sifat itu. Atau dua sifat itu akan mengumpulkan seluruh kejelekan. Dua sifat itu, hawa nafsu dan juga sombong, itu mengumpulkan seluruh kejelekan. Seluruh kejelekan. Asalullah al-afwan والعافية. ثم يقول رحمه الله تعالى: والله ما في النار إلا ساكن هذين فاسأل ساكن النيران. إلى آخر ما قال. Beliau rahimahullah ta'ala berkata bahwa seluruh orang yang dalam neraka jahanam itu disebabkan karena satu dari dua sifat ini, atau dua-duanya digabungkan, atau dua-duanya ada pada dirinya orang tersebut yang dimasukkan ke dalam neraka. Kama qala rahimahullah: وغفر الله له فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يجتمعان. Ini rahimakumullah yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa yu'riduna amma ja'at bihi rusul. Sudah mereka mengikuti hawa nafsu, sudah mereka mengikuti persangkaan yang tidak ada hujjah. Persangkaan di sini dhan, tidak ada hujjah, mengikuti sesuatu yang tidak ada dalil, tidak ada hujjah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka kaum jahiliyah wallahu musta'an, mereka hanya membuat batu, mereka memberikan nama-nama sendiri dan mereka beribadah kepada batu tersebut, ya, yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka kaum jahiliyah yattabi'un, mereka mengikuti hawa nafsu, yattabi'una illa dhann, mereka mengikuti persangkaan. Subhanahu wa ta'ala wa ma tahwal anfus, dan apa yang di atau mereka mengikuti hawa nafsu. Asalullah al-afiyah. Selanjutnya sudah kita mengetahui bahwa hal tersebut ini menyakitnya kaum jahiliyah. Kata beliau rahimahullah wa yu'riduna amma ja'at bihi ar-rusul, dan mereka, kata beliau rahimahullah, mereka berpaling, mereka menolak, ya, berpaling atau menolak apa-apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua penyakit. Penyakit pertama yaitu mereka mengikuti hawa nafsu dan persangkaan. Ini kalau kita jadikan satu. Yang kedua, sudah begitu mereka menjauh, mereka menolak, mereka berpaling dari al-haq, dari apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi. Jadi rahimakumullah. Jadi termasuk perkara kaum jahiliyah, termasuk perkara ahlul batil, mereka merubah mawazin, merubah apa, timbangan. Kalau istilahnya orang Arab, qalbul mawazin, mereka merubah timbangan, mereka merubah nama-nama. Mereka, wallah musta'an, mereka merubah nama yang benar, diletakkan di nama yang jelek, diberikan nama yang jelek, dan nama yang jelek dirubah dan memberikan nama yang baik, yang bagus. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Dan itu terjadi di zamannya kita juga, wallahu al-musta'an. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Mereka memberikan nama sesuatu yang sebenarnya bukan nama hal tersebut itu, ya. Mereka memberikan nama indah sesuatu yang batil, dan yang hak mereka memberikan nama yang jelek. Asalullah al-afiyah. Yang batil diberikan nama yang baik, yang bagus, supaya diikuti, supaya banyak orang tertipu. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Dan yang hak itu mereka memberikan nama yang jelek supaya banyak orang tidak mengikutinya. Asalullah al-afwa wal-afiyah fi dunya wal akhirah. Yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala di sini, kita perhatikan. Asalullah al-afiyah. Ya, termasuk contohnya ya adalah rahimakumullah yang beliau sebutkan kaidahnya mereka, an-nafyu wal isbat. Ya, an-nafyu wal isbat. Mereka di sini Allah musta'an, kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menafikan asyirik, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-tauhid. Allah Jalla wa Az menafikan asyirik dan menetapkan tauhid. Adapun kaum jahiliyah, mereka kebaliknya, mereka menetapkan tauhid
dan mereka menafikan afwan kaum jahiliyah, mereka menetapkan asyirik. Mereka menetapkan asyirik dan mereka menafikan tauhid. Kebaliknya. Itu yang beliau sebutkan an-nafyu wal itsbat. Sama juga rahimakumullah. Itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mereka menafikan al-bid'ah dan ahli sunnah wal jamaah menetapkan as-sunnah. Mereka ahli sunnah wal jamaah yaitu kita memerangi al-bid'ah, menafikan al-bid'ah. Kita kita melawan al-bid'ah dan kita menetapkan sunnah, kita menjalankan sunnah, kita sebarkan sunnah. Tetapi kebaliknya ahlul bid'ah, mereka menetapkan al-bid'ah dan mereka menafikan sunnah. Mereka membesarkan bid'ah, mereka mensebarkan bid'ah, mereka membuatkan bid'ah, mereka mengagungkan bid'ah, mereka menjadikan wala wal bara terhadap bid'ah yang mereka sendiri bikinnya, dan mereka menafikan sunnah, melawan sunnah. Wallahu al-musta'an, membenci ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga rahimakumullah secara umumnya agama Allah Subhanahu wa taala, menafikan al-batil, menafikan al-haq, tetapi kebaliknya asalullah al-afwa wal afiyah, kebaliknya. Jadi ini yang dimaksud rahimakumullah taala, bahwa manusia dari kaum jahiliyah mereka melawan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Kita lihat rahimakumullah. Ahlul bid'ah wallahu musta'an, mereka menamakan tauhid yang murni itu mereka menamakannya apa? Syirik. Jika kita mengatakan tidak boleh kita meminta tolong kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta tolong dari Rasul, dari wali, dari habib, maka mereka mengatakan itu adalah syirik. Ini terjadi, bukan hanya omongan yang dari saya sendiri. Itu yang terjadi dari beberapa ulama yang mereka kuburiyun seperti Ibn Jirjis, Bukai, Al-Haddad, dan yang lain. Ya, jika jadi mereka itu menamakan tauhid yang murni, itu mereka menamakannya apa? Syirik. Asallallahu alaihi. Sama juga ahlul bidah. Mereka menamakan sunnah yang murni, itu mereka mengatakan itu bidah. Ya, jika kita mengatakan ini sunnah yang murni, kita cara salatnya kita yang seperti ini, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengatakan sunnahnya Rasulullah yaitu pelihara jenggot, dan sunnahnya Rasulullah demikian demikian. Maka ada muncul dari ahlul bidah, Allah musta'an, yang mengatakan itu bidah, sesuatu yang kita tidak pernah dengar dari ayah-ayah kita, dari guru-guru kita. Mereka apa? Mereka, Allah musta'an, membalikan yang benar mereka menjadikan batil, dan yang batil mereka menjadikan itu hak. Asallallahu alaihi. Sama juga ahlul ma'siyah, mereka melihat ta'ah. Jika orang melakukan ta'ah, jika melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, maka mereka yang di ahlul ma'siyah, mereka mengatakan itu ma'siyah. Jelas, seperti misalnya jika jika mereka melihat orang pelihara jenggot yang tidak isbal, mereka mengatakan itu aneh, itu maksiat, itu mencelanya mereka. Sama juga jika mereka melihat perempuan yang menggunakan jilbab, mereka mencelaknya dan mengatakan itu maksiat, itu tasyaddud, itu keras, itu hulu. Asalullah al-afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Asalullah salamat di dunia wal akhirah. Jadi rahimakumullah, itu yang terjadi di zamannya kita, wallahu musta'an. Itu yang terjadi di zamannya kaum jahiliyah. Asalullah salamat. Sama juga rahimakumullah, bisa jadi engkau akan mendapatkan orang yang mana dia melakukan kejelekan, ya, kerusakan, dan itu menganggap itu kebaikan. Ya, bisa jadi, wallahu musta'an, dia menamakan yang benar, yang murni, ya, yang baik, itu dia menamakan fasad, kerusakan. Dan yang fasad yang dia lakukan, dia menganggap bahwa itu apa, kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan tentang al-munafiqin. Allah Subhanahu wa taala, "Wa qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu
muslihun. Jika dikatakan kepada mereka kaum munafikin, jangan kalian merusak di muka bumi, maka mereka menjawab, sebenarnya kami, kata mereka, adalah yang memperbaiki. Ini mereka apa? Nafyun wa isbat. Nafyun wa isbat. Yang baik mereka menafikan ketika kaum muslimin mengajak mereka beriman dan mengajak mereka tidak berbuat kerusakan, mereka menafikan. Mereka mengatakan itu malah kerusakan. Dan mereka menetapkan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, asallallahu alaihi wasallam. Sama yang tadi saya sebutkan, jika orang yang beragama baik, mengikuti seluruh ajarannya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi ada orang yang mengatakan itu hulu dan mencelaknya. Asallallahu alaihi. Dan jika mereka melihat orang yang tidak mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti ajarannya Al-Qur'an was sunnah, jika mereka contoh melihat wanita yang tidak menggunakan pakaian yang benar, mereka malah memujinya, mengatakan ini yang bagus, ini yang benar, ini agama yang mudah. Jangan kalian memberatkan, jangan kalian menyusahkan manusia, jangan kalian memaksa, jangan kalian memaksa wanita menggunakan pakaian yang sempurna. Ini mereka juga jatuh di dalam badaan nafiyun wal iflatu. Wallahu musta'an. Sama juga rahimakumullah yang terjadi di zamannya kita, al-jihad. Ya, al-jihad pada asalnya jihad itu jihad syar'i, bukan jihadnya khawarij, bukan jihadnya teroris, bukan jihadnya kaum Qaeda atau semisalnya mereka, bukan. Tapi asalnya jihad syar'i, asalnya jihad benar. Tetapi sekarang di zamannya kita, seluruh yang namanya jihad, mereka ingin menghapuskan kata jihad di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan menamakan jihad itu adalah teroris, irhab. Ya, itu sama juga an-nafyu wal itsbat. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Ini rahimakumullah. Itu seluruhnya yang kita mengalami di zamannya kita, wallahu musta'an. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Yang salafiyah, yang murni dikatakan itu hizbiyah. Yang juga manhaj yang murni, jika ada dai-dai yang mana ingin memurnikan dakwah salafiyah, ingin menjaga kemurniannya dakwah salafiyah, tidak mau sama sekali campur dengan ahlul bidah. Ya, itu bisa jadi ada orang yang mencelaknya kita, katakan kalian ini terlalu keras. Padahal kita hanya memurnikan dakwah salafiyah. Dan bukan itu perbuatan kita yang baru, itu ijma'us salaf rahimahullah wa ta'ala, menjauh jauh dan mereka menyuruh kita menjauh dari seluruh seluruh orang-orang yang sesat. Jika kita ingin kita mengajak manusia, mengajak kaum salafiyin memurnikan dakwah salafiyah, menjauh dari ahli bid'ah wa dhalal, maka kita akan dicela. Dikatakan itu ulu. Adapun orang yang kebaliknya, orang yang mengajak seluruh orang bersama, orang yang duduk sama orang yang tidak jelas dakwahnya, yang bergabung di dalam satu hizb bersama orang-orang yang sesat jelas, yang ceramah sama orang yang sesat, itu malah ada orang yang memujinya, mengatakan, wah dia baik, dia bagus, dia punya hikmah, dia ingin menyebarkan dakwah, dia ingin menguatkan dakwah. Padahal perbuatannya dia, wallahu musta'an, merusak dakwah. Karena dakwah salafiyah itu safa, murni. Dan sering kita sebutkan ucapan Syekhuna Mukbil rahimahullah ta'ala, wafarallahu lah, bahwa termasuk, bahkan kata beliau, sebab besarnya tersebar dakwah salafiyah yaitu at-tamayyuz. Dengan at-tamayyuz, at-tamayyuz itu dengan kita memisahkan diri dari seluruh ahlu dalal. Asalullah salamah wal afwa fid dunya wal akhirah. Ini rahimakumullah. Ini saya sebutkan beberapa contoh yang mana contoh tersebut bisa dikatakan telah terjadi di zamannya kita, wallahu musta'an. Lihada, karena itulah beliau rahimahullah ta'ala sebutkan kaidah ini, yang mana sebenarnya seluruh kaidah-kaidah yang beliau sebutkan atau seluruh perkara yang beliau sebutkan, perkara jahiliyah, itu kita pelajari supaya kita menjauhkan diri dari perkaranya kaum jahiliyah. Dan bisa jadi terjadi di antara kita dan kita tidak sadar.
Yang mana di sini beliau mengatakan bahwa seluruh apa yang telah lalu itu terbangun di atas an-nafyu wal itsbat, dan kata beliau rahimahullah taala mereka mengikuti hawa nafsu dan afdan afdan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan aslul dalalah ittiba'u dhanni wal hawa. Ini faedah yang sangat agung. Kata beliau rahimahullah, dasarnya sesatnya yaitu mengikuti dhan dan mengikuti hawa nafsu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Hakadha yaqul rahimahullah, qala wa ma akthar ma taf'alu an-nufus ma tahawahu dhanatan annaha taf'aluhu ta'atan lillah. Kata beliau rahimahullah, wa ma akthar ma taf'alu an-nufus. Berapa banyak jiwanya orang, atau maknanya berapa banyaknya orang taf'al ma tahwahu nufus, melakukan apa yang cocok dengan hawa nafsunya mereka, dan mereka menganggap atau mereka bersangka bahwa itu adalah ta'atullah subhanahu wa ta'ala, adalah ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi Allah musta'an engkau mendapat orang yang dia melakukan sesuatu yang batil, padahal di dalam hatinya dia bersangka bahwa itu adalah benar. Dan dabdan. Ada juga wallah musta'an yang melakukan kebatilan dan dia mengetahui bahwa itu batil. Paling tidak dia ragu. Dia ragu bahwa hal tersebut belum tentu benar. Tetapi dia melakukannya karena memang ada hawa nafsunya. Babanya wallah musta'an yang mengikuti firqah fulaniyah, itu sebenarnya dia dalam hatinya masih ragu. Bisa jadi mereka tidak benar. Tetapi karena memang di hatinya dia dari dulu ingin bergabung sama fulan, maka uh, maka dia mengikuti kelompok tersebut karena cocok dengan hawa nafsunya. Karena teman-temannya dia mungkin di arah sana, maka sangat cocok bagi dia jika mengikuti mereka, padahal dalam hatinya dia masih merasa bahwa orang tersebut atau kelompok tersebut belum tentu benar. Dia jadi ragu. Tadi apa? Bisa jadi dia pertama dia melakukan yang menyangka bahwa itu benar, ya. Yang kedua, dia ragu bahwa hal itu benar. Bisa jadi yang ketiga, dia meyakini bahwa itu tidak benar. Tidak benar, tetap dia mengikutinya. Jadi tiga. Ada yang pertama, kama qala Syekhul Islam, qala dhannatan annaha taf'alu ta'ah. Dhannatan. Bahwa bisa jadi ada orang melakukan sesuatu yang tidak benar, dia menyangka bahwa itu ta'ah, bahwa itu benar. Ini yang pertama, menyangka bahwa itu benar. Yang kedua, yaitu orang melakukan sesuatu dan di dalam hatinya dia masih ragu, belum benar itu, belum taat itu, belum hak itu. Dia masih ragu, tetapi mengikuti. Dia melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena memang didorong oleh hawa nafsunya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, wallahu musta'an, yang lebih parah, jika orang meyakini bahwa hal tersebut batil, tetap dia melakukannya karena hawa nafsunya. Asalullah al-afwa wal-afiyah. انظر في قول الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن هي إلا أسماء. Sesungguhnya itu hanya nama-nama. Nama batu yang mereka berikan nama Allah wal Uzza Manata, itu nama-nama mereka sendiri yang membuatkannya. Bukan nama dari Allah, bukan nama dari Rasulullah. Mereka yang bikin nama Allah, Al-Uzza, dan patung-patung yang lain. Sama juga di zaman sekarang ini, ya, Buddha dan Salib dan yang lain, mereka membuat nama sendiri, ya, mereka beribadah kepada patung dan berikan nama. Jadi ini ya illa asma, sungguhnya itu nama-nama yang kalian sendiri bikin. Sama juga walaupun bukan masalah batu, ya. Ada orang-orang wallah musta'an mengikuti sesuatu dan memberikan nama indah. Mereka yang memberikan nama indah. Mereka yang memberikan nama indah. Padahal hakikatnya bukan indah. Hakikatnya itu batil, tetapi mereka memberikan nama indah.
Contoh misalnya, wallahu musta'an. Contoh adalah orang yang menafikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menamakannya itu tanzih. Apa tanzih? Tanzih itu ya membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat tidak benar. Nama indah tetapi hakikatnya adalah menafikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang berikan nama indah tanzih padahal hakikatnya adalah kufur, menafikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan menakfirkan seluruh orang yang menafikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ada rinciannya. Tapi sebagai contoh, sama juga rahimakumullah, orang yang mentashbihkan Allah dengan makhluk, ya, mereka memberikan nama apa? Isbat. Mereka mengatakan kita ini niatnya kita, tujuannya kita menetapkan sifatnya Allah. Ya, mereka ingin menetapkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan mungkin mereka menamakan adalah isbat. Tetapi hakikatnya tidak benar karena mereka meyakini atau ya karena mereka mentasbihkan Allah dengan yang lain. Sama juga contoh yang lain yang sangat jelas usulul Mu'tazilah. Dasar-dasar Mu'tazilah yang 5 nama indah hakikatnya batil. Seperti yang tadi saya sebutkan dasarnya Mu'tazilah termasuk dasarnya mereka yaitu al-adil. Nama indah al-adil. Tetapi hakikatnya mereka yaitu menafikan al-qadar. Mengatakan yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia sendiri. Nama indah hakikatnya batil. Sama juga dasarnya mereka yaitu at-tauhid. Itu mereka berikan nama at-tauhid. Ya, at-tauhid itu rahimakumullah itu nama indah, tetapi hakikatnya at-tauhid inda Mu'tazilah itu nafi seluruh sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh rahimakumullah. Asallallahu al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi rahimakumullah ya qauli Allah Subhanahu wa taala in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dan disebutkan maknanya sungguh itu ada nama-nama yang mana mereka kalian sendiri dan ayah-ayah kalian membuatnya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nama-nama tersebut, ya. In tattabi'una illa dhann mata wal kalian hanya mengikuti dhann, persangkaan dan hawa nafsunya. Asallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Allah Subhanahu wa taala يقول وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm, وما لهم به من علم, mereka tidak memiliki ilmu, in yattabi'una illa dhann, sesungguhnya mereka hanya mengikuti dhann. Asallallahu al-'afiyah. Maka yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Ya, mereka ingin tabi'una illa dhann. Sesungguhnya mereka mengikuti dhann dan hawa nafsunya mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihim huda. Sedangkan telah datang dari dari Rabbihim, dari Rabbnya mereka al-huda. Al-huda. Lawannya al-huda ikuti hawa nafsu dan adhan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa kullama ja'ahum rasul bima la tahwa anfusuhum istakbartum fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun afakullama ja'akum rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang al-Yahud. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada kalian rasul bima la tahwa anfusukum, datang kepada kalian rasul bima la tahwa anfusukum, tidak sesuai dengan apa yang di hawa nafsunya kalian, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Apa akibatnya mereka ini? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya mereka, akibatnya adalah istakbartum, memunculkan ittiba'ul hawa, istakbartum, ya, kalian sombong dan kalah. Fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian kalian membunuhnya, itu kalian membunuh para rasul, dan sebagian kalian kadzdzabtum, yaitu kalian mendustakan, ya. Asallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu alaihi wasallam. قال عز وجل إن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا يضلون بأهوائهم. Kebanyakan menyesatkan dengan hawa yang mereka tambah
tambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di beberapa ayat masalah ini sangat jelas bahayanya orang yang mengikuti hawa hawa nafsu. Jadi rahimakumullah, barakallahu fikum, dengan perkara ini yang beliau rahimahullah wa taala sebutkan telah jelas bagi kita bahwa kaum jahiliyah, Allahul musta'an, mereka menafikan hak dan mereka menetapkan al-batil. Sama juga yang telah kita sebutkan dari beberapa kelompok dari ahlul batil, ahlul bidah, ahlul maksiyah, asallallahu al-afiyah, yang hak mereka menafikannya, mereka melawannya, mereka menolaknya, mereka mencelaknya, mereka memusuhinya, dan mereka membetulkan al-batil. Mereka menguatkan al-batil. Mereka membesarkan, mensebarkan al-batil. Asalullah al-afwa. Al-afiyah seperti asyirik. Ya, lawannya at-tauhid. Seperti as-sunnah. Lawannya al-bid'ah. Seperti at-ta'ah. Lawannya al-maksiyah. Dan contoh-contoh yang kita sebutkan rahimakumullah. Bahayanya rahimakumullah mengikuti hawa nafsu sangat berbahaya, sangat-sangat betul-betul berbahaya mengikuti hawa hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahayanya orang yang mengikuti hawa nafsu. Bahayanya orang yang mengikuti hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan hal tersebut. Biqaulillah Subhanahu wa taala, sebabnya Allah musta'an, sebabnya al-kufur adalah mengikuti hawa nafsu. Sebabnya juga kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia adalah mengikuti hawa nafsu. Sebabnya banyak banyak orang sesat adalah sebabnya mereka mengikuti hawa nafsu. Ikuti hawa nafsu itu akan merusak al-aql wal fikir wal rai. Menjadi orang ketika dia mengikuti hawa nafsu, dia dengan akalnya dia menganggap sesuatu yang benar batil, yang batil benar, rusak akalnya, rusak pikirannya. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Allah musta'an. Allah Subhanahu wa taala يقول سبحانه وتعالى, ayat yang kan saya sebutkan, fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Ini sebabnya kekufuran di Bani Israel adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Lihatlah, wallahu musta'an, akibatnya mengikuti hawa nafsu, akibatnya adalah wallahu musta'an fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian membunuhnya, itu Rasul, dan sebagian kalian apa? Mendustakannya. Sama juga rahimahullah, orang-orang ahlul bidah mengikuti hawa nafsunya, mereka mendustakan ulama sunnah, mereka mendustakannya, mereka mencelaknya, mereka menjauhkannya, mereka berusaha untuk malah wallah musta'an mengusirnya ulama sunnah. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sama juga rahimahumullah, ikuti hawa nafsu itu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam akidah, dalam manhaj, dalam dakwah. Asalullah العفو والعافية. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. Jika taba'a al-haq wa ahwa'ahum, jika kebenaran itu mengikuti hawa nafsunya mereka, apa terjadi? Fasadat, akan rusak bumi dan langit dan apa yang diantaranya. Jika mengikuti kebenaran itu, jika kebenaran itu mengikuti apa hawa nafsunya mereka, itu akan terjadi kerusakan, kerusakan dunia, kerusakan langit, bumi, apa yang diantaranya, akidahnya rusak, dakwanya rusak, wasallallahu alaihi wa akhlaknya rusak. Ini jelas termasuk contoh yang kita sekarang alami di negara barat, di Amerika, yaitu Allah musta'an, mereka karena mengikuti hawa nafsunya mereka sehingga betul-betul muncul kerusakan yang sangat fatal, sangat berbahaya, sehingga mereka membolehkan anak kecil yang masih kecil itu, mereka membolehkan anak kecil itu, Allah musta'an, merubahkan jenisnya, yang laki merubahkan jenis yang menjadi perempuan,
atau kebaliknya, kerusakan-kerusakan yang sangat berbahaya, merusak negara mereka sendiri, ya, merusak negara mereka sendiri, itu sebabnya adalah karena mereka mengikuti hawa hawa nafsu. Sallallahu alaihi wal afiyah. Dan juga perhatikan jelas Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan sebabnya orang sesat adalah kebanyakannya adalah mengikuti hawa nafsu. Masih ingat yang tadi saya sebutkan dari Nuniyah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul lakinnahu akhadha al-ard wattaba'a hawahu. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah ceritakan tentang seorang abid alimnya Bani Israel, yang mana dia Allah musta'an sesat. Apa sebab sesatnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu. Dia telah memilih dunia dan dia mengikuti hawa hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam awal yang Allah sebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Allah Subhanahu wa taala Allah ala ilm. Wallahu Subhanahu wa taala yaqulu man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan Allah. Waman adal, siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jelas siapa yang lebih sesat daripada orang tersebut. Maknanya adalah tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi rahimahumullah, hati-hati. Masalah ini jangan sama sekali kita remehkan. Hati-hati. Kita memilih A atau B. Kita memilih ucapan A atau B. Kita berdekat dengan fulan atau fulan. Kita cek dulu sebelum kita mengambil keyakinan, sebelum kita membetulkan sesuatu, sebelum kita membela sesuatu. Kita harus cek diri sendiri. Jangan sampai ada sedikit di dalam hatinya kita hawa nafsu, dan hawa nafsu itu yang mendorong kita memilih hal tersebut, memilih A atau B, memilih fulan atau fulan, membela fulan atau fulan. Apa sebabnya? Jangan sampai ada sedikit di dalam hatinya kita hawa nafsu, dan itu mendorong kita memilih hal tersebut. Sangat berbahaya rahimahullah. Kita harus cek, selalu kita mencek diri sendiri sebelum kita menjawab, sebelum kita memilih, sebelum kita mendukung, sebelum kita membela. Harus kita cek diri sendiri. Jangan sampai ada sedikit dari hawa nafsunya kita yang membuat kita wallahu musta'an, asallallahu al-afwa al-afiyah, rusak, sesat, dan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsu. Asallallahu al-afwa al-afiyah. Undur ila qauli Allah Subhanahu wa taala, wala tuti', Allah melarang, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang telah kita jauhkan, lalikan dia atau hatinya dari agamanya kita, dan wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, maknanya adalah amalnya dia rusak dan hancur. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Hadis rahimakumullah, hadis عند الإمام Muslim, hadis masyhur Hudzaifah. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya pasti pikirannya akan rusak, pilihannya akan rusak. Dia akan pilih sesuatu yang tidak benar. Dia akan menganggap sesuatu yang salah, dia anggap itu benar. Apa sebabnya? Karena dia ikuti hawa nafsunya. Hadis yang masyhur yang mana sabda Nabi alaihissalam, tu'radul fitan 'ala al-qulubi ka'adul hasiri 'udan 'uda. Hadis yang panjang bahwa fitnah akan dinampakkan di hati ya satu persatu, fitnahnya satu persatu, sehingga Rasulullah bersabda di akhirnya bahwa fitnah itu akan menjadi hatinya manusia terbagi dua, ya. Ada hati yang tidak masuk ke dalamnya fitnah dan aman dari fitnah. Kalau wal akhar aswad mirbadan kalkuzi mujakhiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah. Ini yang syahidnya. Adapun hati yang kedua itu aswad, hitam, gelap, merbadan. Ini contoh atau gambaran dari Rasulullah bahwa hati itu sangat gelap,
gelapnya atau kotorannya sangat berlengket-lengket, sangat gelap kotor, dan kalkuzi mujaqqiyah seperti kelas yang sudah dibalik. Sudah dibalik, maknanya kelas yang sudah dibalik tidak akan terima sesuatu. Yang masih terbuka, masih terima air, tapi sudah dibalikkan, berarti kelas tersebut tidak akan mungkin terima sesuatu. Hati orang bisa jadi akan seperti ini, gelap, hitam, kotor, rusak, terbalik. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak akan mengetahui ma'ruf, wala yunkiru munkaran, dia tidak akan ingkari munkar illa ma ushribil hawa, kecuali apa yang di dalam hawa nafsunya atau bimana hadat al-hadith. Asalullah al-afwan wal afiyah fi dunya wal akhirah, asaluhu as-salamah fi dunya wal akhirah. Ya rahimakumullah, sebenarnya banyak hal, banyak atau banyak efeknya orang yang mengikuti hawa nafsu, asalullah al-afwa wal afiyah, akan menjadinya hatinya seorang itu akan tertutup, tidak akan terima al-haq. Asalullah al-afwa wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah telah menutup telinganya dan hatinya, wa ja'ala ala basrihi ghishawa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di pasarnya ghishawa. Ghishawa itu seakan-akan dia tidak bisa melihat dengan jelas, namanya di min ba'dillah. Ini sebabnya apa? Karena dia ittakhadha ilahahu hawahu. Asalullah al-afwa wal afiyah. Ikuti hawa nafsu itu membuat orang tidak ada semangatnya untuk mencari kebenaran, tidak ada semangatnya untuk mencari al-haq, karena sudah dia mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai ilahnya. Makna sebagai ilahnya, apa yang diminta oleh hawa nafsunya dia akan lakukan. Adapun yang tidak diminta hawa nafsunya tidak akan lakukan. Asalullah salamah dunia wal akhirah. Para ulama sunnah mereka menjelaskan juga bahwa hawa nafsu itu jelas-jelas akan mendorong orang berbuat bid'ah. Bahkan sebab besarnya terjadi bid'ah, terwujud bid'ah, itu mengikuti hawa nafsunya. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Kama qala Abu Uthman an-Naisaburi rahimahullah, man amarra sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah, wa man amarra al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. نطق بالبدعة لأن الله يقول اطيعوه تهتدوا. ذكر هذا Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fatwa. Beliau rahimahullah mengatakan barang siapa yang mengikuti sunnah, ya, atau maknanya ala nafsi sunnah, makna adalah barang siapa yang kayak menahan dirinya, mendorong dirinya, ya, jiwanya untuk mengikuti sunnah, ucapannya, perbuatannya, maka dia pasti akan mengucapkan ucapan yang benar. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti hawa nafsunya di ucapannya, di perbuatannya, maka dia akan mengucapkan bid'ah, dia akan melakukan bid'ah. Kata beliau, li'anna Allah yaqul fa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mengikuti Rasulullah akan dapat petunjuk. Kebaliknya, jika tidak mengikuti Rasulullah tidak akan dapat petunjuk. Asallallahu al-afwa wal-afiyah di dunia wal akhirah. Ini rahimakumullah sebagian faedah yang terkait dengan perkara ini yang sangat berbahaya. Asallallahu salamat di dunia wal akhirah. Terakhir, yang terkait juga dengan su'utan atau dengan ikuti abtan, itu juga berbahaya. Karena pada asalnya seorang muslim harus kembali ke ilmu, harus kembali ke rukun wasiq. Lihat kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu arda, sahabi Ali radhiyallahu taala anhu arda, bahwa hatinya orang itu ada, atau orang itu terbagi tiga, kata Ali. Ada yang alim, rabbani. Ada yang kedua adalah muta'allim ala sabili najah. Ada yang muta'allim yang mencari ilmu, faham, mencari dalil, mencari hujjah. Nah, yang ketiga yaitu hamazur ri'ah, atba'u kulli na'im. Ya, يتبعون كل ريح كما قال يمين مع كل ريح لم يستضيموا العلم ولم يرجعوا إلى ركن وثيق, atau كما قال رحمه الله تعالى. Yang ketiga adalah orang-orang yang awam.
yang mana awam mereka itu mereka mengikuti zan. Mereka itu hamaj, bi'a, jahil. Mereka itu yamiluna ma'a kulli rih. Mereka itu mengikuti seluruh angin. Bahasanya ikuti seluruh angin, maknanya jika ada orang yang memanggil mereka, hari ini ikut. Besoknya dipanggil orang lain, atau orang lain memanggil mereka, mereka mengikutnya. Lusanya lagi mengikuti yang ketiga. Itulah yamiluna ma'a kulli rih, dan beliau sebutkan rahimahullah radhiyallahu taala anhu arda, sebabnya adalah mereka lam yastarri'u bi nuril ilm wa lam yarkunu ila ruknin wasiq atau kama qala. Kata beliau rahimahullah di makna kalamnya bahwa sebabnya mereka tidak kembali ke ilmu, dan mereka tidak kembali ke rukun wasiq, rukun qawi, tidak kembali ke keyakinan, tidak kembali ke keyakinan. Maka rahimakumullah, adzan itu sebab besarnya membuat orang sesat, membuat orang berbuat kesalahan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau malah beliau malah mengatakan bahwa sebabnya asyirku billah dan at-ta'til adalah sebabnya adalah adalah al-dhan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Biqaul Allah subhanahu wa ta'ala, ifkan alihatan min dunillahi turidun ama dhannukum birabbi al-alamin. Dan juga hampir sama ucapannya Imam Mafrizi rahimahullah ta'ala, yaqul i'lam idza ta'ammalta jami'a tawa'if al-dhalal wal bid'ah wajadta asla dhalalihim raji'un ila syai'ain, ahaduhuma su'u dhanni billahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, jika kamu melihat sebabnya sesatnya firqah-firqah dan mereka berbuat bid'ah, engkau akan melihat sebabnya, dasarnya mereka, yaitu kembali kata beliau rahimahullah ta'ala kedua hal. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.